Nah, kadang-kadang saya kaget ya. Jadi ini ada berita yaitu Hasyim, adik dari Prabowo Subianto, yaitu menyebut 99% program Pak Jokowi itu program Pak Prabowo. Nah, itu berarti pertanda apa? Pertanda bagus dong, yaitu pembangunan di era Presiden Joko Widodo atau program-program dari Presiden Joko Widodo sukses. Yaitu sukses, terlihatlah pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan program-programnya pun dari Presiden Joko Widodo bisa dirasakan dan berhasil. Akhirnya pun membuat saling klaim lah di sini. Ini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Tahan, nggak usah bales Den, tahan, usah. Ini menurut saya sangat lucu sekali sih. Kok nggak dari dulu-dulu ya, yaitu memuji kalau program dari Presiden Joko Widodo adalah 99% program Pak Prabowo. Kok nggak sekalian 100%? Dari sini saya penasaran, kayak apa sih? Apakah benar yang dikatakan oleh Hasyim, yaitu 99% program Jokowi itu program dari Pak Prabowo? Ini dari Kumparan News, yaitu Hasyim menyebut 99% program Pak Jokowi itu adalah program Pak Prabowo. Nah, di sini Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Jojo Hadikusumo mengklaim program yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo adalah program Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Programnya Pak Jokowi sungguhnya program Pak Prabowo. Terbukti tertulis 2013 yang lalu sudah dibagi-bagi, kata Hasyim di Gedung Juang 45, Jakarta usai Deklarasi Nasional Prabowo Mania 08 pada Minggu 12 Maret. Salah satu program Prabowo yang dilaksanakan oleh Jokowi, kata dia, oleh pembangunan jalan tol, infrastruktur, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandar udara, jalan tol dari Bandar Aceh sampai dengan Bandar Lampung, dan pembinaan ibu kota negara kepada tempat lainnya. Nah, menurut saya program-program itu bagus ya, bagus banget program-program yang ditawarkan pada saat pemilihan capres, cawapres, dan bahkan juga pilgub. Pasti programnya bagus-bagus, tetapi sangat sulit sekali loh mengeksekusi program-program yang ditawarkan pada saat pilkada atau pilpres, sangat sulit sekali. Ambil contoh ya, yang paling fenomenal memang dari Gubernur DKI yang dulu, yang pada tahun 2017 yang lalu. Program-programnya juga sudah sangat menarik perhatian saya sekali, terutama program DP 0 rupiah atau DP 0% atau apalah. Yang jelas sampai saat ini sudah lengsernya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Program-programnya ya tinggal program saja, program OKOC. Juga kurang lebih seperti itulah. Memang program-program itu bagus, tetapi bagaimana cara kita mengeksekusinya? Nah, terbukti Presiden Joko Widodo dengan program-program, walaupun program dari Pak Prabowo pun, yang jelas Pak Jokowi berhasil mengeksekusinya. Bahkan sekarang ini juga sudah terbukti bisa dirasakan oleh masyarakat. Berarti terbukti kan di kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di pemerintahannya kan bagus, bisa mengeksekusi semua program-programnya. Entah itu programnya Pak Prabowo, entah programnya Pak SBY atau apapun, yang jelas bisa dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Saya jadi ingat pada waktu lalu ketika AHY mengklaim yaitu 80%, 90% teruskan oleh Jokowi dan Presiden Joko Widodo hanya gunting pita saja. Ya, menurut saya itu sangat bagus sekali. Berarti di pemerintahan Presiden Joko Widodo, entah, gak peduli itu program siapapun, dieksekusi Presiden Joko Widodo dan berhasil. Menurut saya bagus. Nah, di sini ternyata dia menilai dengan dideklarasikannya Prabowo Mania 08 hari ini, relawan Jokowi Mania berkeinginan agar Prabowo melanjutkan program Jokowi. Nah, ternyata adik Prabowo tadi mengklaim yaitu 99% program Jokowi adalah program Pak Prabowo. Ternyata ada udang di balik batu. Nah, kita ketahui kan Pak Prabowo sudah dideklarasikan ya menjadi calon presiden pada tahun 2024. Nah, kurang lebih yaitu Pak Prabowo akan melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Hasyim mengaku yaitu 99% program Jokowi adalah program Prabowo. Ternyata Pak Prabowo jika menjadi presiden besok pasti akan meneruskan program dari Presiden Joko Widodo ini. Maka saya kira kalau Jokowi Mania sekarang, Prabowo Mania ingin programnya Jokowi dilanjutkan, yang akan ngelanjutin Pak Prabowo Subianto, tendas dia. Kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 Jokowi Mania Joman mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Apapun itulah, pada tahun 2024 besok siapapun presidennya, ya kalau bisa diharapkan bisa meneruskan program-program sebelumnya. Ya seperti Presiden Joko Widodo contohnya, yaitu melanjutkan program-program yang digagas di era kepemimpinan SBY. Terbukti pada waktu kemarin
AHY menyebut 90%, 70% itu program warisan dari SBY dan Presiden Joko Widodo hanya gunting pita saja. Jadi kita harus membuktikan bahwa siapapun presidennya harus meneruskan program-program dari pemerintahan presiden sebelumnya. Itu merupakan komitmen yang sangat bagus sekali, sehingga apa yang diprogramkan presiden-presiden sebelumnya bisa benar-benar bermanfaat dan juga dirasakan oleh masyarakat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Jojo Hadikusumo, mengklaim program yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo adalah program Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Programnya Pak Jokowi sesungguhnya programnya Pak Prabowo. Terbukti tertulis 2013 sudah dibagi-bagi, kata Hasyim di Gedung Joang 45, Jakarta usai acara deklarasi nasional Prabowo Mania 08 pada Minggu 12 Maret. Salah satu program Prabowo yang dilaksanakan oleh Jokowi, kata dia, adalah pembangunan jalan tol, infrastruktur, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandar udara, jalan tol dari Bandar Aceh sampai Bandar Lampung, dan perpindahan ibu kota negara kepada tempat lain. Dia juga menilai dengan dideklarasikannya Prabowo Mania 08 hari ini, relawan Jokowi Mania berkeinginan agar Prabowo melanjutkan program Jokowi. Maka, saya kira kalau Jokowi Mania sekarang, Prabowo Mania ingin programnya Jokowi dilanjutkan. Ya, yang akan melanjutin Prabowo Subianto, tendas dia. Kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019, Jokowi Mania Joman mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di tahun 2024. Joman mendeklarasikan kelompok relawan pendukung Prabowo yang dinamai Prabowo Mania 08 di Gedung Joang, Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer Noel diangkat sebagai Ketua Umum Prabowo Mania 08. Sementara itu, adik kandung Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Jojo Hadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasihat Prabowo Mania 08. Hasyim menghadiri langsung deklarasi relawan pendukung Prabowo tersebut. Pegiat media sosial John Sitorus bahkan juga menyoroti Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Jojo Hadikusumo, yang mengklaim bahwa Prabowo Subianto memiliki program yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut ditanggapi John Sitorus melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, John Sitorus menegaskan bahwa klaim dari elit Gerindra ialah sangat keliru. John Sitorus bahkan mengingatkan perihal Prabowo yang pernah memberikan kritik soal infrastruktur. Pak Hasyim Jojo Hadikusumo klaim 99% program Pak Jokowi adalah program Prabowo adalah keliru besar. Jangan karena Pak Jokowi sukses membangun Indonesia di mana-mana lalu Anda klaim jadi program Prabowo, ujar John Sitorus dikutip dari Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya pada Senin 13 Maret. Ingat, Prabowo dulu pernah kritik infrastruktur Jokowi dengan dalih hutang dan pemborosan, tendasnya. Sementara itu, klaim tersebut ditegaskan Hasyim dalam sambutan di acara deklarasi Prabowo Mania 08 di Gedung Joang, Jakarta Pusat pada Minggu 12 Maret 2023. Prabowo Mania 08 itu sejatinya dideklarasikan oleh dominan relawan Jokowi Mania Joman. Hasyim awalnya membicarakan ada beberapa gagasan Prabowo yang dikampanyekan di Pilpres 2019. Salah satunya soal pembangunan infrastruktur hingga pemindahan ibu kota negara. Saudara-saudara, Prabowo bawa gagasan yang luar biasa. Banyak program-program Pak Jokowi saya lihat itu ada di dalam program Pak Prabowo. Saya beberapa minggu lalu ketemu Pak Noel. Saya kasih lihat program Prabowo 2014-2019. Waktu itu diumumkan bulan Agustus 2013. Pak Prabowo sudah menjadi capres dari Partai Gerindra, tutur Hasyim dikutip dari Viva. Hasyim juga mengaku sempat juga menyampaikan hal tersebut ke Ketua Umum Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer Noel.
Diklaim Hasyim 99% program Jokowi sama dengan program Prabowo Subianto. Perpindahan ibu kota negara misalnya, itu program Pak Prabowo. Gagasan Prabowo 2013 itu juga sudah ada di program tertulis. Pak Noel kaget. Program Pak Jokowi itu 99% program Pak Prabowo. Kalau melihat saya bagi-bagi lagi masih banyak kok. Maka saya kira kalau Jokowi mania sekarang Prabowo mania ingin programnya Jokowi dilanjutkan. Ya, yang akan ngelanjutin Prabowo Subianto, tutur Hasyim. Hasyim juga menambahkan, ada beberapa program prioritas dari Prabowo yang dilakukan hingga sekarang oleh pemerintahan Jokowi. Salah satu dalam program Prabowo pembangunan jalan tol, infrastruktur, pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan tol dari Bandar Aceh sampai Bandar Lampung, dan perpindahan ibu kota negara ke tempat lain. Itu tahun 2013, saudara-saudaraku, imbuhnya. Bahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Jojo Hadikusumo, mengatakan bahwa Prabowo Subianto memiliki program pembangunan yang sama dengan program Presiden Joko Widodo. Banyak program Pak Jokowi saya lihat itu ada di dalam program Pak Prabowo, ujar Hasyim usai menghadiri deklarasi sukarelawan Prabowo Mania 08 di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 12 Maret 2023. Hasyim mengatakan program-program tersebut antara lain program infrastruktur seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara hingga perpindahan ibu kota. Perpindahan ibu kota negara itu program Prabowo. Itu gagasan Prabowo 2013. Itu sudah ada pada program tertulis. Program Pak Jokowi itu 99% programnya Pak Prabowo, ujar Hasyim. Menurutnya, Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan dan program Presiden Jokowi. Sementara itu, saat ini Partai Gerindra telah menjalin koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Kebangkitan Bangsa PKB dalam menghadapi pemilihan umum Presiden Pilpres 2024. Namun, belum mengumumkan siapa calon yang akan diusungnya. Pada kesempatan terpisah, ditegaskan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahwa dalam koalisi telah dibuat komitmen bahwa keputusan siapa calon presiden dan calon wakil presiden akan dibahas oleh pimpinan partai. Kami sudah berkomitmen, keputusan akhir saya dan Pak Prabowo, kata Muhaimin. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.000 suara. Bahkan juga diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengklaim banyak pembangunan infrastruktur di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Bahkan AHY menyindir bahwa Presiden Joko Widodo hanya tinggal gunting pita lantaran 90% proyek yang diresmikan merupakan peninggalan proyek yang digagas oleh era SBY. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PDIP Adiana Pitupulu mengatakan pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol. Sedangkan di era Jokowi, jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km. Kalau mau dihitung lebih detail lagi, dari jalan tol, jalan nasional non tol, jalan provinsi,
jalan kabupaten hingga jalan desa sepanjang 300.000 km. Maka setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kali lebar yang berbeda-beda, kata Adian pada Sabtu 17 September 2022. Dari perbandingan angka-angka tersebut di atas, Adian menuturkan, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu. Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis, tidak anti logika dan ahistoris, ujar Adian. Dari informasi yang diterima berdasarkan data, SBY hanya membangun jalan tol sepanjang 189 km sejak 2004 hingga 2019. Sedangkan Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 1.763 km sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan 750 km jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024. Kemudian tercatat memang ada 18 bendungan mulai konstruksi di era SBY, namun seluruhnya diselesaikan di era Jokowi. Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasi, ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi. Di era Jokowi ditargetkan juga ada 27 bendungan lagi hingga 2024. Selanjutnya tercatat ada 24 bandara dibangun di era SBY. Sedangkan di era Jokowi sebanyak 29 bandara. Jokowi bahkan diketahui menargetkan bakal ada 9 bandara baru maupun revitalisasi hingga 2024. Selain itu, 316.000 km jalan desa selesai konstruksi di era Jokowi. Capaian infrastruktur desa yang ada di era Jokowi antara lain 1.500.000 jembatan, 1.474 unit air bersih desa, 500.000 unit irigasi desa, 12.000 pasar desa, dan 42.000 posyandu. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir pemerintahan Presiden Jokowi yang menurutnya banyak mendapat limpahan proyek setengah jadi dari masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. AHY menyebut proyek infrastruktur yang dikerjakan Jokowi selama ini tidak membutuhkan waktu lama untuk final, lantaran separuh lebih progresnya merupakan peninggalan proyek dari SBY. Banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal tidak? Kata AHY kepada peserta rapat pimpinan nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Kamis 15 September. Ya, kita tidak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita, kepemimpinan Jokowi. 1 tahun gunting pita, kata dia. Itu namanya claiming sesuatu yang kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu ujar AHY. AHY kemudian mengklaim banyak warga yang membandingkan masa pemerintahan Jokowi dengan SBY. Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai, klaim AHY. Rapimnas Partai Demokrat digelar pada Kamis 16 September hingga Jumat 16 September. Rapimnas akan dihadiri seluruh kader partai di tingkat daerah, mulai tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi. Para kader itu terdiri dari anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, serta kepala-kepala daerah. Rapimnas kali ini akan membahas strategi Demokrat memenangkan pemilu, pembentukan koalisi partai, serta isu nasional yang dibahas terutama soal kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.